Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Mursida, NIM 2102026036 dari jurusan Hukum Pidana Islam kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pembentukan dan pembukuan fikih untuk memenuhi tugas UTS Tari Tasrif. Pengertian fikih. Fikih dari kata etimologis berarti paham atau paham yang mendalam. Sedangkan dalam tinjauan morfologi, kata fikih berasal dari kata fakiha, yafkuhu, fikhan, yang berarti mengerti atau paham. Definisi fikih yaitu ilmu yang menerapkan segala hukum agama yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf yang digali dari dalil-dalil yang jelas atau terperinci. Sedangkan definisi tari tasrif sendiri yaitu tari diartikan sejarah, yaitu merupakan suatu penafsiran terhadap suatu peristiwa zaman lampau yang dipelajari secara kronologis. Sedangkan al-tasrih merupakan istilah dari teknik tentang suatu proses pembentukan fikih atau peraturan perundang-undang. Jadi tarikh al-tasrih al-islami adalah suatu ilmu yang membahas tentang suatu keadaan hukum Islam pada zaman Rasul dan sesudahnya dengan uraian dan periodisasi yang pada dasarnya hukum itu berkembang serta membahas ciri-ciri spesifiknya, yaitu keadaan fuqaha mustahid dalam merumuskan hukum itu atau hukum tersebut. Macam-macam tasri ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, al-tasri dari sudut sumber. Yang kedua, al-tasri dari sudut keluasan atau kandungan. Nah, yang pertama, al-tasri dari sudut sumber itu maksudnya dalam merumuskan suatu fikih atau sumber yang digunakan dipatasi hanya dengan menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan al-tasri dari sudut keluasan dan kandungan mencakup ijtihad sahabat, tabi'in, dan ulama sesudahnya. Maksudnya ini terjadi pada masa Nabi SAW semasa beliau masih hidup. Jadi ketika itu setiap ada permasalahan yang belum diatur, ada persoalan baru yang belum terjawab dikarenakan belum adanya turunnya wahyu atau Al-Quran. Kemudian ketika belum ada wahyu yang turun, maka dilakukan dengan cara bertanya dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberi jawaban tentang memberi ketetapan yang merupakan sumber hukum tersebut. Menurut Abdul Wahab Khalaf membagi perkembangan sejarah fikih Islam atau al-tarikh al-tasrih menjadi beberapa periode, yaitu ada 4 macam periode. Yang pertama, periode Rasul, yang kedua, periode sahabat, yang ketiga, periode tabi'in, dan yang keempat, periode taklid atau kemunduran. Yang pertama yaitu pada masa periode Rasulullah. Pada masa itu, fikih Islam mulai tumbuh dan membentuk dirinya yang menjelma ke dalam perwujudan. Sumber asasi yang ada pada masa ini ialah Al-Quran, Sunnah Rasul yang menjadi penjelas, penegas, dan penerangan wahyu ilahi yang diturunkan. Dan kemudian ini dibagi menjadi dua cara perkembangannya, yaitu pada cara perkembangan periode Mekah dan kedua cara perkembangan periode Madinah. Nah, yang pertama, cara periode Mekah. Dalam masa ini, umat Islam masih lemah, belum dapat membentuk dirinya sebagai suatu umat yang mempunyai suatu kedaulatan, kekuasaan yang kuat sehingga memalingkan mereka dari hambaan diri kepada berhala. Nah, kedua, pada periode Madinah. Pada masa inilah umat Islam berkembang dengan pesatnya dan mengikutnya ini terus-menerus bertambah. Sejak itu, Nabi membentuk suatu masyarakat Islam yang berkedaulatan. Kemudian, periode ketiga yaitu periode sahabat. Pada periode ini merupakan periode penafsiran undang-undang dan terbukanya pintu ijtihad terhadap kejadian-kejadian yang belum ada dasar hukumnya. Setelah Nabi Muhammad wafat, kemudian telah terpilih Abu Bakar sebagai pengganti Nabi Muhammad yang memimpin umat Islam. Ia kemudian digantikan lagi oleh Umar bin Khattab. Lalu diganti lagi oleh Utsman bin Affan. Dan kemudian diganti lagi, yaitu dengan
Ali bin Abi Thalib. Kemudian 4 tersebut dapat dikatakan sebagai Khulafaur Rasyidin. Kemudian para ulama di kalangan sahabat dan pemuka-pemukanya yang mempunyai kewajiban, yaitu ada 3 kewajibannya, yaitu 1. Memberi penjelasan kepada kaum muslim yang mengenai hal-hal yang memerlukan penjelasan dan penafsiran suatu ayat hukum dalam Al-Quran dan Sunnah. Kedua, menyebarluaskan di kalangan kaum muslimin apa yang mereka hafal dari ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis Rasul tersebut. Ketiga, memberi fatwa hukum kepada orang-orang dalam peristiwa-peristiwa hukum yang belum ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Periode tabi'in. Memasuki masa tabi'in, masalah pun semakin bertambah sehingga mengakibatkan adanya suatu gerakan ijtihad yang merupakan sebuah persoalan untuk masyarakat sehingga menimbulkan permasalahan baru yang muncul yang belum pernah muncul pada masa Nabi SAW dan sahabat. Dalam begitu, keadaan mereka sangat terpaksa untuk mengarahkan ke potensi intelektual atau ijtihad untuk menjawab persoalan-persoalan yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Di masa tabi'in ini juga menetapkan beberapa hukum, yaitu ada 4 penetapan hukumnya. Yang pertama, mencari ketentuan dalam Al-Quran. Kedua, apabila tidak didapati dalam Al-Quran, maka dicarilah dalam Sunnah. Ketiga, apabila tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kembali kepada pendapat sahabat. Keempat, apabila tidak diperoleh dalam pendapat sahabat, maka mereka berijtihad. Kemudian periode terakhir yaitu periode taklid. Yang dimaksud dengan masa taklid adalah masa ketika semangat atau himmah para ulama untuk melakukan ijtihad mutlak mulai melemah dan mereka kembali kepada dasar tasrih yang asasinya dalam pengistimbatan hukum dari nas Al-Quran dan Al-Sunnah. Maka ini merujuk pada fase kitab-kitab fikih. Pembukaan fikih. Pembukaan fikih pada mulanya merupakan suatu fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat sahabat, hukum peristiwa-peristiwa yang tumbuh di masa-masa mereka. Mereka terus-menerus menyelami nas-nas Al-Quran dan memahami lafaz-lafaznya yang sesuai dengan perkembangan masa dan masyarakatnya. Kemudian pembukaan fikih ini ada menurut beberapa pendapat dan bukunya. Yang pertama, Kitab Dahir Al-Riwayah Al-Sittah, yaitu di kalangan mazhab Hambali. Kedua, Kitab Al-Mudawwanah dalam mazhab Maliki. Ketiga, Kitab Al-Um di kalangan mazhab Al-Syafi'i dan sebagainya. Terima kasih, hanya situ saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ucapan, perbuatan. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.